Hello everyone, hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Gue bakal memberikan lu 5 detik untuk komentar soal cosplay istri atlet hari ini. Gue emang kelihatannya seperti istri mahal ya, perawatan tiap bulan, hairnya blow tiap minggu ke salon. Seperti dari judul videonya, hari ini kita bakal review concealer lokal ya. Ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi gue bakal review 6 concealer sini. Seperti biasanya kan gue bakal review dari yang paling gak bagus ke yang paling bagus kan. Tapi karena ini ada 6 doang dan kayaknya gue lebih nyaman untuk kasih tahu performanya masing-masing aja. Baru setelah itu gue bakal kasih tahu dari 6 concealer ini mana yang paling gue suka dan menurut gue terbaik. I'm sorry kalau you salfok. Okay, I know I am salfok myself. 6 concealer yang bakal gue review ini adalah concealer yang keluar dari tahun 2020 ke 2021. So, masih baru lah ya. I know ada banyak concealer lokal di luar sana, tapi spesifiknya gue bakal nge-review concealer yang keluar baru-baru ini dari tahun 2020 sampai ke 2021. Dan semenjak pandemi ini, apakah lu tipe-tipe orang yang pakai concealer sebagai spot conceal gitu, jadi untuk bener-bener nutupin kayak bekas jerawat atau enggak bagian-bagian yang enggak rata, atau enggak lu masih tetap pakai concealer cuma di bagian area bawah mata doang? Personally for me, gue pakai concealer itu sekarang spesifiknya untuk di bagian bekas-bekas jerawat ya. Males banget kan for daily basis zaman pandemi gini pakai full face of foundation, apalagi kalau mereka nggak kelihatan. Jadi pakai concealer itu sangat-sangat membantu, and I honestly bisa ngelihat banyak banget produk-produk atau nggak brand-brand lokal yang bakal ngeluarin lebih banyak concealer lagi, which is what I hope for. Gimana cara orang rambut lurus itu bisa tahan dengan rambut mereka? Ini panas banget. So let's start with the first concealer yang bakal gue review di video ini dari si Dear Me Beauty. Namanya apa ya? Dear Me Beauty ini namanya Perfect Conceal Serum Skin Corrector. Oke, jadi ini adalah concealer dari Dear Me Beauty. Kalau nggak salah ini keluarnya tahun 2020. Gue inget banget sebelum pandemi. Dan for local brand untuk punya concealer lebih dari 3 warna is actually an improvement, but still not enough, karena warna tergelap mereka W02 yang gue pakai Rich Beige ini adalah warna gua. Oke, so I'm the darkest shade they have for their concealer. Kalau argumen lo concealer itu nggak butuh banyak banget pilihan warna karena lo pengen pakai warna yang lebih terang dari foundation lo di atas bagian sini kan, maksudnya di bagian bawah mata sini kan, tetap doesn't make sense karena warna kulit orang itu banyak, oke, banyak beragamnya, dan pasti setiap orang warna kulit yang berbeda itu membutuhkan warna foundation atau warna concealer yang berbeda juga, right? Dan untuk warna W02 Rich Beige ini masih bisa gua pakai di wajah gua sebagai spot conceal ya. Jadi gua pakai untuk nutupin bekas jerawat gua, gak terlalu ashy banget lah dibanding foundationnya. Seinget gua warna W02 itu terlalu yellow dan N03 terlalu pink. Ini itu punya medium coverage, oke, buat gua nutupin bekas jerawat kurang cukup. I have to kind of put a lot. Jadi ini kayak concealer yang mereka tujukan cuma buat under eye aja. Just obvious dari iklan-iklan yang mereka berikan. Kayaknya ini emang concealer tujukan buat bagian area bawah mata aja, untuk ngebuat your area bawah mata itu kelihatan lebih bright, gak lesu-lesu banget. It has a natural finish, dan yang paling gue suka dari concealer ini adalah aplikatornya. Aplikatornya yang gendut seperti ini, can you see that? Aplikator seperti ini ngebuat gampang banget saat lo aplikasikan di bagian bawah mata lo. Kelihatannya di bagian bawah mata ini pun juga natural banget, gak terlalu cakey. Pengakuan mereka skincare infused niacinamide, bakuchiol oil or something, atau enggak vitamin E. Gua selalu misahkan skincare gua dari makeup, jadi kalau itu berguna buat lo, good for you. Gak terlalu berguna buat gue. Ini cara gue memvalue sebuah concealer dari dulu banget ya. Kalau lo cuma bisa dipakai di bagian bawah mata doang, I feel like it's a waste of money. Agak ngebuang-buang duit untuk beli concealer cuma bisa dipakai di bagian bawah mata doang. Mungkin karena gue banyak banget bekas jerawatnya, so I want my concealer untuk bisa tutupin bekas jerawat juga, biar gue nggak perlu pakai foundation. Kalau lo emang tipe yang cuma mencari concealer untuk di bagian bawah mata aja, this one might be good for you. Pilihan warnanya pun kurang oke, warna tergelapnya ini adalah warna buat gua. Ya, tapi kalau mengharapkan concealer ini sebagai spot conceal, I would say lu harus pakai lumayan banyak, jadi harus di build terus. Kinda waste of a time dan juga waste of a product. Agak nggak enak ini dipakai untuk spot conceal, tapi untuk under eye, oke, bagus banget sih. Pilihan warnanya aja yang kurang. Concealer lokal selanjutnya ini masih punya masalah yang sama. Pilihan warnanya kurang diverse, kurang bermacam-macam, kurang beragam. Ya itu siapa lagi kalau bukan dari si Wardah. Untuk makeup ekspektasi gue sebenarnya untuk Wardah sangat rendah.
karena pengalaman gue pakai produk-produk makeup Wardah itu kurang menyenangkan. So, I know untuk koleksi si Color Fit ini si Wardah ada kemajuannya sedikit, oke, ada improvementnya sedikit. Gue pakai warna 43W, kalau nggak salah lo warna kedua tergelap, jadi sebelum tergelap 43W ini. Ini adalah satu foundation Wardah yang bisa gue pakai. Dan concealer yang bakal gue review ini dari permintaan lu pada, dari si Wardah Lightening Liquid Concealer. Pilihan warnanya ada berapa? Ada 2. Gue pakai warna 02 beige, warna tergelapnya. Oke, let me show you kelihatannya warna si beige ini. Ini terang banget sih. Dan I'm guessing si Wardah namain produk ini Lightening Liquid Concealer adalah untuk ngebuat your under eye atau nggak bawah mata lo yang gelap itu kelihatan lebih terang. Oke, dan cuman emang ditujukan buat orang-orang yang berkulit kuning langsat. Untuk coverage untuk si Lightening Liquid Concealer ini dia lebih ke medium coverage, oke. Jadi untuk warna 02 beige sebenarnya masih bisa gue pakai karena saat gue blend gue ngeliat dia, oh iya lumayan menyatu lah. Tapi kalau misalnya gue tambahin lagi untuk dia biar bisa menutupi bekas-bekas noda jerawat gue, tidak cukup. Harganya kalau nggak salah ini masih di bawah 40.000 deh. Jadi pretty affordable, pretty much affordable. But yes, seperti yang gue bilang tadi, ditujukan kayaknya cuma buat bagian under eyes aja. Oke, kalau lu punya bagian bawah mata yang gelap-gelap banget, menurut gue sih lu masih butuh skin corrector. You know lah, skin corrector yang warna orange itu untuk meng-cancel out kegelapan di bawah mata lo. Abis itu baru tiban pakai concealer ini, karena tidak cukup ya, in my opinion, pakai concealer ini aja. Gue under eye-nya gak terlalu gelap, jadi bagi gue cukup. Tapi kalau gue ngelihat cara dia bekerja untuk nutupin bekas jerawat gue, it's not enough. Dan untuk finishnya dari si Wardah Lightening Liquid Concealer ini, I would say dia lebih ke apa ya namanya, satin matte. Oke, jadi nggak terlalu natural, nggak terlalu dewy, so lebih masuk lah ya ke kulit-kulit oily gitu, berguna banget buat kulit-kulit oily, mungkin gampang oily di bagian eyelidnya, akhirnya menuju ke sini masih aman sih. I do like it untuk bagian under eye. Untuk bagian under eye bagus pula dia, nggak bikin garis-garis, nggak bikin kering seperti itu. Sayangnya dari sifatnya dan juga pilihan warnanya ini sangat-sangatlah limited. Oke, bisa dipakai cuma di bagian bawah mata doang. If that's what you're looking for, bisa sih ini, karena I do like it. Kalau tanya gue lebih suka yang mana dibanding si Dear Me Beauty, I would say sebenarnya gue lebih suka si Wardah, karena pertama harganya lebih murah. Harganya lebih murah, aplikatornya pun kecil juga, jadi gampang diaplikasikan, right? Pilihan warnanya aja Wardah. Sama aja kayak si Dear Me Beauty ini. Kalau misalnya kulitnya lebih kering, si Dear Me Beauty. Kalau misalnya kulitnya lebih oily, si Liquid Concealer, Lightening Liquid Concealer si Wardah. Oke. Yang ketiga dari si Wardah, you know who? Emina Squeeze Me Up Liquid Concealer. Is this the first concealer yang si Emina punya? So Emina Squeeze Me Up Liquid Concealer adalah concealer pertama yang dikeluarin sama Emina. Oke, ada 3 warna, 3 pilihan warna. Gue pakai warna yang paling gelap dari mereka, of course, warnanya caramel. Dari semua seriesnya Squeeze Me Up Emina, I do love the packaging. It's really nice, it's very different gitu kan. Face concealer dan juga lipstick mereka pun packagingnya sama, yang membedakan mereka adalah warnanya aja. It's very cute, very on brand. Oke, on brandnya nggak norak juga. Pilihan warnanya untuk produk-produk dari Paragon ini butuh banget improvement, karena sama aja kayak si Wardah, sama aja kayak si Makeover. Cuman ada 3 atau nggak 2 warna doang ya pilihan buat concealer mereka. Untuk finish dari si Squeeze Me Up Liquid Concealer ini mempunyai matte finish seperti yang gue lihat dari produk complexion mereka, semuanya rata-rata lebih ke matte, tujuannya untuk remaja yang lagi banyak oily banget kulitnya kan. Coveragenya pun medium to full coverage. However, ini masih bisa gue pakai untuk nutupin bekas jerawat ya. Masih bisa gue build gitu. Saat gue tambah-tambahin lagi di bagian bekas jerawat gue, bisa ketutup dibanding sama saudaranya yang liquid concealer ini. Kalau yang si liquid concealer ini dari si Wardah masih kelihatan dikit bekas jerawat gue, sedangkan ini kalau gue aplikasikan 2 kali, maksudnya 2 layer, ini lumayan ketutup sih. So coveragenya medium to full. Okay, and as for the under eye, and it could be because I'm getting older ya, gue udah mulai menua, jadi kind of a bit drying, a bit, gak terlalu sih, gak terlalu banget, tapi ya lumayan lah, lumayan agak kering tapi gak banget, jadi masih aman gue pakai. Tapi kayaknya 3 tahun lagi tidak akan ini gue pakai, udah bakal move on sama produk lain pasti. Tapi ya ini lumayan agak sedikit kering, terlalu kering for my liking buat bagian under eye. Untuk bagian under eye gue suka sama eye concealer itu lebih hydrating lah sedikit, oke, biar my garis-garis gak terlalu accentuate, gak terlalu kelihatan garis-garis halusnya. Harganya 40.000 ke 50 ribuan. Pilihan warnanya sangat-sangatlah minimum. Oke, gue pakai warna tergelapnya caramel, itu pun masih agak terlalu terang kalau misalnya gue pakai sendiri gitu di bagian bekas jerawat, jadi I do have to blend it a bit. Pilihan warnanya masih minim banget dari Emina, tidak ada perubahan untuk produk-produk complexion mereka, jadi masih sangatlah mengecewakan.
Finishnya bagus untuk bagian bekas-bekas jerawat gitu ya, jadi masih bisa ketutup, so really good for that. Under eye agak sedikit kering, oke, tapi gak kering banget. Overall performanya bagus, the concept, the packaging is really cute. I like it, I do like it. Kalau tanya gue apakah gue rekomend, I can say yes. Kalau misalnya lu pengen pakai buat tutupin bekas jerawat, under eye mungkin buat yang muda masih kepake, buat yang older, yang 25 ke atas gitu ya, ada yang lebih bagus, kayaknya lebih baik si Wardah deh kalau misalnya untuk bagian under eye aja ya, karena lebih hydrating setidaknya dibanding si Emina. Alright, now concealer keempat. I've talked about this concealer before. Ini salah satu concealer favorit gue tahun 2020 kemarin, yaitu dari si BLP Face Concealer, oke, by Lizzy Para Face Concealer. Ini concealer favorit gue tahun lalu karena the coverage is amazing. Dia nempel tahan lama banget di kulit gue. Buat kalian yang mencari concealer untuk nutupin bekas jerawat, this one is your perfect bet, at least dari local brand, oke. Sayangnya emang pilihan warnanya kurang, masih 3 doang. Tapi untuk your type of makeup di zaman pandemi sekarang, dimana cuma lu pengen nutupin bekas jerawat doang habis itu tibanin pakai bedak, ini perfect sekali, bagus sekali. Ini adalah tube ketiga gue because I just love it so much. Warna yang gue pakai sekarang honey. Sebelumnya kemarin saat kulit gue lagi lumayan terang itu gue harus gabungin warna medium dan honey, tapi sekarang kulit gue kembali menggelap ya, gue pakai honey aja, masuk sih, cocok banget. Gue nggak tahu apakah mereka emang bener-bener menunjukkan concealer ini sebagai concealer buat nutupin bekas jerawat, karena aplikator yang gede seperti ini mempermudah pekerjaan lu banget. Jadi kayak tinggal totolin bagian sini, dan lu nggak perlu pakai banyak-banyak dari produk ini, oke. Lu pakai dikit aja, ini tuh bisa nutupin beberapa satu bagian wajah sini, dan lu tahu betapa banyaknya bekas jerawat gue, banyak banget. Sampai sekarang si face concealer di BLP ini masih menjadi concealer favorit gue karena dia memberikan apa itu yang gue mau dari coverage dan juga finishnya yang matte, oke, for my oily skin. However, emang nilai minusnya paling ini di bagian under eye, can be a bit too much karena coverage yang sangatlah tinggi itu. Tergantung lu lah, kalau misalnya emang your under eye mungkin gelap banget, bisa tertolong sama produk ini. Cuman buat gua kan my under eye nggak terlalu gelap ya, jadi gua nggak perlu pakai banyak-banyak. Kadang karena aplikatornya sangatlah gede dan kadang langsung keambil segini banyak, bisa too much gitu. I have to make sure gua nggak pakai terlalu banyak si face concealer ini di bagian bawah mata gua, karena kalau lu pakai terlalu banyak can look a bit cakey. Karena kalau misalnya lu pakai ini terlalu banyak can look a bit cakey, oke? Gak cakey banget, but too cakey for my liking. Karena kalau gue pakai ini terlalu banyak, dia a bit too cakey for my liking. Buat under eyes, gue nggak terlalu suka concealer gue terlalu tebal dan terlalu coveragenya tinggi banget. Dia tahan lama juga, agak gampang fades away, oke? My bekas jerawat itu tetap tertutup walaupun gue berkeringat dan berolahraga. I love it so much. Sayangnya ya limited shade range, jadi gak terlalu banyak orang bisa pakai ini, oke? Yang warna kulitnya lebih gelap daripada si honey itu gak punya kesempatan untuk mencobai produk yang sangatlah bagus seperti ini, si BLP Face Concealer. I love it, I still do until this day. Tube ketiga gue membuktikan kalau gue demen banget sama ini produk. Nah, yang kelima dari concealer lokal bakal gue review from SK, namanya Flawless Liquid Concealer. I also love this. Ini juga salah satu concealer yang gua demen banget. Oh, I forgot to mention, ini itu isinya dari si BLP ini kalau nggak salah berapa ya, 5 gram. So ini tuh dikit. Oke, itu juga nilai minus yang perlu gua kasih tahu dari si BLP ini. Ini isinya dikit. Oke, walaupun kelihatannya dia besar dan banyak, ini isinya cuma 5 gram, sister. So gue kalau ini pakai tiap hari 2 bulan udah habis. Itu dia, makanya gue bisa beli sampai 3 kali karena kayak ini cepet banget habisnya. Oh, sekarang balik lagi untuk nge-review si SK ini yang namanya Flawless Liquid Concealer. I also love this one. Ini juga salah satu concealer lokal favorit gue yang lagi sering banget gue pakai. It has a very good coverage. It has a full coverage, jadi cocok banget dia dalam nutupi bekas jerawat gua. Finishnya dia lebih natural. Packaging aplikatornya juga gendut-gendut punya, mirip-mirip sama si BLP. Banyak yang nanyain kan untuk membandingkan BLP atau enggak si SK. Menurut gua when it comes to coverage, mereka berdua mirip banget coveragenya. Oke, paling ngebedain adalah si BLP itu dia lebih ke matte finish, si SK ini lebih ke natural dewy finish. Tiap kali gue pakai si SK ini, warna yang gue pakai by the way adalah truffle, gue ngerasa lebih skin like, oke, dibanding kalau si BLP ini lebih matte. Ada beberapa spot yang kelihatannya itu matte, sedangkan yang lain itu nggak matte, dan setelah itu bakal gue tutupin bedak, baru setelah itu bakal kelihatan flawless. Sedangkan si ini kalau gue pakai concealernya aja untuk tutupin bekas jerawat gue, itu flawless banget, beneran kayak
gak pakai apa-apa. Saat setiap kali gue pakai si concealer si SK ini untuk nutupin bekas jerawat gue, it's like muka gue gak punya bekas jerawat sama sekali. Jadi beneran kelihatan flawless. Warna truffle untungnya dia cocok sama gue, dan juga yang ngebuat si SK Flawless Liquid Concealer nih unggul adalah pilihan warnanya. Oke, untuk pilihan warnanya ada 6 pilihan warna dan juga tambah 2 korektor. Itu dia yang gue maksud dari korektor. Kalau misalnya lu ngerasa concealer lo kayak kok kurang banget ya coveragenya, lu bisa pakai korektor itu dibuat rata dulu lah warnanya. Oke, jadi color theory nge-cancel warna gelap di bagian bawah mata lo atau nggak bagian jerawat lo, ditiban lagi pakai concealer. Menurut gue sih untuk produk-produk seperti color korektor itu berguna bagi yang mungkin hyperpigmentationnya nggak terlalu gelap banget ya. For me, gue selalu berasa kurang kalau cuma pakai color corrector doang, so I do need concealer, dan makanya itulah gue lebih suka concealer yang full coverage, jadi gue nggak perlu pakai double. Although gue nggak terlalu yakin apakah mereka sengaja menciptakan 6 pilihan warna itu biar untuk contour dan highlight atau enggak emang buat yang warnanya kulitnya lebih gelap juga bisa pakai buat tutupin bekas jerawatnya. I'm not sure, karena setelah dari warna truffle ini adalah warna yang namanya latte. Quite dark sih, tapi lumayan jauh loncatnya. Isinya pun 15 gram. Dari awal tahun gue pakai ini sampai sekarang masih belum habis. Oke, so I do love this si SK Flawless Liquid Concealer. Nilai minusnya apa ya? Untuk pilihan warna, at least mereka jauh lebih bagus dibanding brand lokal yang lain. Coveragenya oke, tidak ada nilai minus in my opinion. Kalau misalnya mereka pengen nambahin pilihan warna, even better. But I do really love this. Sampai sekarang belum habis, isinya banyak, full coverage, mantap banget dipakai di bagian under eye. Ya, gak perlu banyak-banyak lah, pakai dikit aja udah ketutup juga kok. Kalau tanya ke gue lebih bagus si SK atau enggak si BLP, I would say setelah memakai SK dalam beberapa bulan belakangan ini, gue lebih prefer yang SK karena isinya banyak. Ini cepet habis. Cuma karena itu aja gue harus beli 3 ini dari akhir tahun lalu, ini dari awal tahun ini, dari bulan Januari belum habis, masih banyak banget ini isinya. Hello, kemarin ternyata takbiran, jadi gue nggak bisa lanjut filming, dan makeup kemarin pun menurut gue cakep banget ya, effort banget, sayang kalau gue ulang lagi. Jadi lanjutin aja sekarang. Jadi bakal lanjutin untuk concealer lokal terakhir yang bakal gue review di video ini. Ini adalah concealer yang udah banyak banget lo request, yaitu dari Matte for Makeup, namanya Spotless Serum Concealer. First of all, I gotta say ini adalah concealer lokal yang shade range-nya paling banyak ya. I gotta applause them for doing this, karena ini ada 9 pilihan warna. Oke, even untuk local brand punya 9 warna for foundation aja itu susah banget. Mereka punya 9 for concealer. Untuk shade range-nya adalah suatu hal yang bisa gue acungin jempol dari Matte for Makeup ya, karena belum ada local brand punya range concealer sebanyak itu. So Matte for Makeup itu in general I don't think it's a new brand ya. Mereka udah keluar dari 4-5 tahun yang lalu if I remember. Tapi dulu kan mereka lebih fokus ke makeup, dan karena sekarang orang-orang lebih interest in skincare, akhirnya pun mereka ngeluarin produk skincare juga. And with this concealer, Spotless Serum Concealer, ini pun tipe-tipe makeup yang di-infuse dengan skincare. Oke, jadi untuk si Spotless Serum Concealer ini adalah ada Centella Asiatica, B3, Salicylic Hyaluronic Acid. Pokoknya basically selain dia untuk menutupi jerawat lo, dia pun juga merawat jerawat lo. Itulah yang kayaknya ditujukan dari concealer ini ya. Dari yang gue lihat marketingnya, kayaknya mereka lebih menunjukkan concealer ini sebagai spot conceal dibanding untuk di bagian under eye juga. Walaupun yes, bisa lo pakai di bagian under eye juga, tapi tujuan mereka kayaknya untuk nutupin bekas jerawat lah, atau enggak kalau misalnya lagi ada jerawat yang mengganggu, bisa ditutupin pakai concealer ini. Sekaligus juga bisa lo rawat karena ada infused skincare-nya. Dan of course selain dari shade range-nya yang membuat orang tertarik banget sama concealer-nya adalah the packaging. Okay, the packaging is very different. Dia bentuknya kotak, it's very small, it's very cute looking. I actually do not see Matte for Makeup itu sebagai brand remaja ya. I would say dia lebih ke yang adult, dimana maybe target marketnya itu gak anak sekolah banget, tapi ya anak-anak kuliah dan udah baru-baru mulai kerja gitu. Packaging sangat-sangatlah menarik. Untuk warna yang gue pakai warna W2. It has more of a, I would say ini sebenarnya walaupun warm, harusnya W itu warm, ini lebih neutral akhirnya di kulit gue. Jadi saat gue pakai itu I can still see the hint of pink, so it's not a perfect match actually. Tapi saat gue blend pun ya masih masuk lah, masih oke lah ya untuk warna W2 ini. Untuk finish dari concealer ini, dia lebih mempunyai matte finish. Oke, di kulit gue hasilnya lebih ke matte. Coveragenya
medium sih ya, medium. Jadi gua harus build lah, gua harus tambah-tambahin terus untuk mendapatkan coverage yang gua mau. In general seperti yang selalu gue bilang, gue selalu membedakan makeup dan skincare gua. Jadi I cannot really speak on the skincare aspect. Gua nggak bisa berkomentar atau nggak mereview untuk bagian skincarenya karena I don't know apakah dia membantu atau tidak. Maybe membantu, but I don't know. Dan untuk ketahanannya, apakah dia tahan lama di wajah gue? I would say saat dia mulai kena keringet ya agak menghilang dikit, but in general kalau misalnya lagi nggak olahraga atau nggak lagi berkeringat berkucuran banget, tahan lama sih. Isinya ada 8 gram ini, jadi nggak terlalu dikit banget. Di kalau misalnya lu pengen bandingin sama si Wardah 7 gram juga, dan juga si Emina ada berapa? Emina 8 gram juga, jadi isinya sama nih sama si Wardah sama ini, bahkan dia lebih banyak isi daripada si BLP. I do like it, dia nggak macem-macem, nggak neko-neko, nggak memberikan gua masalah, but emang gua nggak terlalu apa ya, kayak intrigue untuk pakai terus. It could be karena dia kecil banget, jadi pengaplikasiannya agak ribet. Itu very nitpicky. Tapi untuk overall quality, I would say it's quite good lah ya. It's not a bad concealer. Kalau misalnya again lu tanya ke gua apakah ini concealer yang bagus, I would say ya, but not really the best karena coveragenya buat gua agak lumayan kurang. Gua harus pakai berlayer-layer, saya 2 layer. Di bagian under eye dia mempunyai matte finish, which is something I don't really prefer. Untuk bagian under eye gue lebih suka yang natural atau enggak at least hydrating finish. Tapi karena shade range-nya yang lumayan banyak, dia matte finish karena emang ditujukan untuk kalian yang mempunyai jerawat gitu, untuk menutupi jerawat kalian biar nggak terlalu berminyak atau nggak buat lebih kering, lebih cepat kering itu jerawat lo. I can say it's a good concealer. Isinya pun juga nggak dikit-dikit banget. Oke, so now dari 6 concealer yang gue review ini, yang manakah yang menurut gue terbaik, yang paling gue suka? Mungkin lu pikir gue bakal jawab si BLP Face Concealer karena udah sering gue omongin, gue udah beli sampai 3 kali. Tapi setelah gue telaah, setelah gue cerna lagi, I believe I can say yang terbaik dari 6 concealer gue review di video ini adalah dari si SK. Oke, SK yang Flawless Liquid Concealer. Why is this one the best? Karena dia memberikan semuanya yang gue mau dari sebuah concealer. Yang pertama, coveragenya bagus, gue nggak perlu pakai banyak-banyak. Yang kedua, dia lebih natural finish. Jadi kalau misalnya gue nggak mau pakai bedak, gue pengen kelihatan lebih dewy, ini itu cocok dipakai, enak, gak bakal berasa kayak kepisah. Oh, bagian sini matte, bagian enggak, jadi lebih menyatu gitu ke kulit gue. Yang ketiga, isinya banyak. Oke, ini ada 15 gram. Isinya banyak dibanding semua concealer yang gue review ini. Inilah yang paling banyak. Yes, gue nggak tahu sih di Remy Beauty isinya berapa, tapi isinya banyak. Selama hampir 6 bulan masih belum habis, dan ini selalu gue pakai. Oke, like sering banget gue pakai, masih belum habis sampai sekarang. Shade range-nya bukan yang terbaik, ada 6 sih, masih lebih bagus shade range-nya untuk si Spotless dari Matte for Makeup. Tapi at least better lah ya, lebih baik gitu dibanding semuanya. Tapi tetap yang terbaik pilihan warnanya adalah si Spotless Matte for Makeup. But in terms of quality and everything I want adalah dari si SK Flawless Liquid Concealer. So it comes down again to what you actually need from a concealer. Mungkin berapa dari lo nggak terlalu penting untuk full coverage karena bekas jerawat lo nggak sepekat gua, atau nggak lo cuma pengen concealer untuk bagian under eye aja, nggak terlalu penting untuk bagian bekas-bekas jerawat lainnya karena lo udah pakai foundation. But si SK Flawless Liquid Concealer as a complexion product, perfect. I do love this. So SK tambahin pilihan warnanya karena ini bagus banget, isinya banyak. Alright, full coverage lagi, jadi nggak perlu pakai banyak-banyak pula. Hemat, lebih hemat sebenarnya kalau pikir-pikir si SK ini. Thank you so much for watching untuk review ini ya. Semoga review 6 concealer lokal yang gue buat kali ini bisa membantu lu pada untuk tahu performanya seperti apa. Dan kabar baik dari Live June, gue udah selesai isoman, udah kembali bisa merasakan makanan, udah kembali bisa mencium bau, bisa ke supermarket sendiri, bisa ambil paket sendiri. And I hope you guys are taking care of yourself. Dan kalau lu merasa lu pengen make upan walaupun lu nggak kemana-mana, biar lu merasa lebih baik aja your mental health, please do so. Oke, lakukan segalanya yang membuat lu merasa baik dan merasa tidak tertekan banget di kondisi sekarang ini. Kali gue juga pengen ngasih tahu kalau lu punya bisnis kecil-kecilan, mungkin lu jualan makanan atau enggak lu jualan jasa, ngedit foto, ngedit video, atau enggak buat skripsi, taruh aja di komen bawah ya. Bisa membantu ekonomi, bagus lah. Oke, thank you so much for watching. I hope you guys having a wonderful day, wonderful weekend, whatever day it is you're watching this video. Thank you so much for watching. As always, wash your hands, don't touch your face, and jangan lupa kalau ditawarin vaksin, vaksin aja. Bye.